Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue bikin video ini buat nge-share pengalaman pribadi gue perihal perhutangan, perihal perpinjolan, dan juga perihal pergalbaian teman-teman. Dimana kalau misalnya gue nanti punya pengalaman pribadi atau pengalaman dari teman-teman sekitar gue atau pengalaman yang gue lihat di sosial media, pengalaman dari sini juga ya, itu semua akan gue share semua di YouTube channel ini sebagai bentuk kayak dokumentasi perjalanan gue nantinya sampai dengan nanti utangnya menjadi 0 rupiah. Disclaimer aja, sekarang utang gue masih sekitar 50 jutaan, belum turun guys, karena memang ada satu dan lain hal yang memang menyebabkan gue belum bisa melunasi untuk keseluruhannya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih memiliki hutang, punya kepikiran gak sih kalau misalnya kita punya hutang tuh pengen punya temen ataupun punya info platform di mana kita bisa dipinjam di situ aja, biar nantinya minjam sekian ratus juta atau sekian puluhan juta ke dia. Terus kita berharapnya dari utang yang sekarang ini kita ada 10 cabang atau 10 aplikasi bisa seluruhnya terlunasi dan kita hanya bayar di satu titik aja, di dia aja gitu. Nah ini sekarang gue pengen cerita perihal pengalaman pribadi temen gue, sebut aja namanya Ronald ya, namanya Ronald, namanya sudah gue samarkan. Jadi beberapa bulan yang lalu temen gue itu udah gue ceritain juga di channel YouTube ini kalau misalnya dia memang benar-benar rumit pikirannya perihal hutang yang dia punya, karena hutangnya itu pas dihitung-hitung itu banyak banget, lebih dari 50 juta. Terus gue bilang kan, kenapa lu pagi-pagi untuk mukanya udah asem banget gitu kan. Terus dia bilang, iya nih kak, gue pusing gitu. Si Ronald ini pusing kenapa? Utang. Iya utang, ternyata bulan ini gue minusnya parah banget gitu kan. Nah terus kata dia, gue bingung harus gimana lagi, gajinya kan sama gue, gaji gue sama ya. Nah terus gue akhirnya sempat nyaranin dia untuk ngajuin KUR atau kredit usaha rakyat dan dari Bank BRI. Terus dia ngedengerin saran gue dan dia sudah mengajukan. Jebol lah ya, singkat cerita jebol tuh, untuk pengajuannya itu berhasil di approve dengan nominal 50 juta, cicilannya sebulannya 1,5 juta selama 3 tahun, kurang lebihnya gitu ya. Nah terus dia sekarang itu sebenarnya lagi ngambil rumah subsidi kan ya, setiap bulan itu 1,5an. Terus dia udah ada cicilan yang di BRI ini nih tambah 1,5 juta lagi. Nah kirain gue itu pada saat sebelumnya dia itu ngambil KUR, dia kan banyak banget ya hutangnya ada di beberapa titik. Setahu gue pribadi nih ya, kartu kredit dia itu ada BNI 1, ada BNI 2, kan ada 2 ya. Nah terus ada di BRI, ada di Ion, terus juga ada di Kredivo, ada di apalagi tuh namanya aplikasi yang Shopee, uh, apa sih? Cbank ya, Cbank. Di Cbank. Nah terus dia juga ada di lain-lain lah ya, Shopee Pinjam, Shopee Pay Later. Nah ternyata kemarin ini nih, sekarang kan tanggal 27 ya, kemarin dia cerita lagi sama gue, kan kita gajian ya, udah gajian. Dimana kalau misalnya gajian itu kan kita ngelis ya untuk bulan ini tuh pengeluarannya untuk apa aja, pas atau enggak, minus atau enggak. Logikanya pada saat kemarin itu sudah mengambil untuk kredit usaha rakyat, logikanya kan harusnya sih beban di pikiran itu sudah mulai berkurang ya, dimana kita bisa menggunakan dana yang dari kredit usaha rakyat itu bisa kita alokasikan untuk melakukan pembayaran hutang-hutang kita. Tapi ternyata limit yang 50 juta kemarin dari KUR itu belum cukup guys untuk melunasi hutang-hutang dan juga kebutuhan hidup dia, sehingga di bulan Mei ini masih kondisinya minus atau masih banyak yang kurang. Kemarin akhirnya curhat lagi, kita pusing lagi, terus gue juga kan pusing ya dengan minusnya gue, dan dia juga pusing dengan minus gajinya dia. Terus gue nanya, emangnya kemarin untuk yang pas nerima KUR 50 juta itu apakah udah ada aplikasi yang benar-benar sudah dilakukan pelunasan? Ternyata memang sudah ya, sudah ada ya. Jadi untuk dia itu sudah melunasi di beberapa titik
untuk hutangnya dia, tapi ternyata memang masih belum cukup. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saran gue jadi untuk di video ini, kalau memang untuk kondisinya teman-teman itu kondisinya NIK atau nomor KTP-nya masih bisa digunakan untuk mengajukan proses pengajuan KUR, dan sudah ada usaha dan nantinya bisa diajukan di Bank BRI, teman-teman sebelum mengajukan atau menyebut nominal peminjamannya itu harus wajib melakukan penulisan dulu ya, sebenarnya untuk hutang kita itu berapa juta, di mana aja, jumlahnya berapa, bunganya berapa, totalnya berapa. Biar nantinya kalau memang teman-teman sudah diniatkan untuk minjem KUR itu untuk melakukan pembayaran hutang, biar nantinya bisa melunasi hutang-hutang yang ada. Jadi kita hanya bayar ke KUR aja tok gitu. 1,5 ini selama 3 tahun. Karena kalau memang kondisinya teman-teman itu nggak nulis atau ngelis di list untuk seluruh hutang-hutangnya berapa, ternyata masih minus-minus juga, khawatirnya nanti malah jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Jadi betternya sekarang kalau misalnya teman-teman sudah ada niatan untuk mengajukan kredit usaha rakyat di Bank BRI untuk melakukan pelunasan seluruh hutang-hutang teman-teman, karena memang mungkin nomor KTP teman-teman masih bagus ya untuk di kolektabilisnya, di BI checkingnya. Jadinya teman-teman bisa diajukan dulu, tapi harus memastikan limit yang diajukan itu sudah mencukupi kebutuhan teman-teman untuk melakukan pembayaran hutang. Jangan sampai kita udah minjem ternyata tidak masuk ke pembayaran seluruh hutang yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya ngajuin di KUR itu teman-teman bisa ngajuin setinggi mungkin limitnya. Misalnya teman-teman butuhnya 30 juta, ajukanlah 50 juta. At least kalau misalnya nanti kan pasti ada proses survei, pasti ada kayak interview, kita akan ada nego-nego limit yang bisa kita sanggup bayar gitu. Karena dari pihak marketing yang nantinya akan survei, pasti dia akan nanya gajinya berapa, punya cicilan apa, kira-kira dengan pengambilan 50 juta cicilan 1,5 ini nanti tetap bisa dibayar atau enggak, apakah nantinya sanggup melakukan cicilan sebesar 3 juta per bulan. Nah itu pasti akan dikonfirmasi dari pihak marketingnya teman-teman. Untuk gue itu kemarin pas denger dari temen gue pas dia masih minus, ya it's okay, itu kan maksudnya pasti dia yang tahu kondisinya seperti apa. Gue juga nggak bisa ngejudge dia salah atau dia kurang mencatat ya, tapi dengan adanya pengalaman temen gue Ronald ini, gue jadi pengen nge-share ke teman-teman semua pentingnya mencatat hutang-hutang yang kita punya, biar nantinya kita tahu totalnya berapa dan kita sebenarnya butuh dana berapa untuk kalau ada niatan pengen membayar seluruh hutang yang kita punya. Kalau gue pribadi berharapnya gue punya keajaiban, punya kesempatan yang sama kayak siapa sih yang bisa misalnya minjemin ke gue 50 juta gitu ya, nanti gue akan tiap bulannya bayar ke dia 2 juta sampai dengan lunas. Karena gue bener-bener kalau bayarnya masih di beberapa titik yang sekarang gue punya itu, gue bener-bener masih kesulitan banget teman-teman, jujur. Gue berharap banget bisa ada kesempatan itu ke gue ya, karena dari sisi KTP gue udah nggak bisa lagi, dari suami udah nggak bisa. Jadi ke orang kan siapa sekarang yang mau bisa minjemin 50 juta dengan gitu aja gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi mudah-mudahan mungkin ada yang nonton di sini pengen memberikan kesempatan buat gue juga masih benar-benar terbuang. Aduh, intermezzo ya, nggak apa-apa ya guys, ya namanya usaha ya. Karena gue udah benar-benar pusing banget kondisinya, tiap bulan tuh minus terus, tapi tetap harus bisa menutupi seluruhnya, tetap harus bisa menghadapi dan tetap harus punya harapan kalau misalnya suatu saat hutang-hutang gue bisa mengecil bahkan menjadi 0 rupiah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja guys untuk video gue sekarang. Nanti next mungkin gue akan bikin video lagi mengenai pembahasan buku merah masyarakat tanpa riba ini, karena jujur dengan baca-baca buku ini gue masih
banyak belajar lagi dari pengalaman orang lain, itu buat kita mawas diri juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai dengan akhir, para teman hutang. Dan gue kemarin juga udah nge-spill di video gue sebelumnya, setuju atau enggak ya teman-teman, boleh komen di kolom komentar. Gue pengen bikin grup Telegram yang isinya kita-kita yang punya hutang ataupun pinjol yang ataupun galbay. Di situ kita mungkin bisa sharing informasi atau bisa curcol biar beban kita agak sedikit berkurang. Kalau misalnya teman-teman setuju boleh komen di kolom komentar. Nanti kalau misalnya banyak yang setuju, gue akan bikin grup Telegram buat kita semua berkumpul di sana, teman hutang ya guys. Nanti kita barangkali kalau misalnya pengen sharing, ada salah satu dari kita yang benar-benar sudah lunas semuanya, itu bisa jadi inspirasi buat kita biar semakin semangat lagi, usaha lagi untuk membayar hutang-hutang yang kita punya. Sekian video gue sekarang. Teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe sekarang juga, karena dengan teman-teman subscribe bikin gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan bisa like videonya kalau memang suka dan bermanfaat buat teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Gue Ulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.